Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 7 Maret 2021. Ibadah hari ini kita lakukan secara daring. Namun harapannya adik-adik tetap dapat fokus dan jangan lupa persiapkan Alkitab serta buku catatan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau yang boleh memberkati kami selama seminggu ini. Dan pada saat ini kami siap untuk beribadah Pelkat PT. Biarlah Engkau yang boleh melingkupi hati kami sehingga kami boleh dapat fokus mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan membacakan Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ke 5. Mazmur 71 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Demikian Mazmur kita baca. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kaleo. Kepada Kaleo dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu kembali di hari Minggu tanggal 7 Maret ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita yang terambil dari Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah, hari Minggu, hari kami untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan selama satu minggu sebelumnya. Ya Bapa, di dalam kasih penyertaan Tuhan, mampukan kami, melindungi kami untuk membaca dan mengerti akan firman yang kami akan dengar dan kami baca. Bila kami mampu menjadi anak-anak Tuhan
menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami boleh panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kakak akan membantu membacakan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Esra pasal pertama ayat yang pertama sampai kelima. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hati yang digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Adik-adik, di sini kita akan mencoba memahami latar belakang dari kitab Esra ini. Kitab Esra ini menceritakan masa pemerintahan bangsa Persia atas tanah Yudea, tanah bangsa orang Israel. Pada saat zaman tersebut ada salah satu raja yang berbaik hati, di mana raja ini disebut dengan nama Raja Kores. Di mana raja ini sangatlah bijaksana dan sangat menghargai atau menghormati keberagaman suku bangsa maupun agama. Raja ini sangat disenangin banyak orang. Bahkan raja ini juga yang digunakan atau digerakkan hatinya oleh Tuhan Allah kita untuk memberikan janji Allah yang disebutkan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Itulah sedikit latar belakang dari kitab Ezra yang kita baca pada hari ini. Kembali, ada 3 hal besar yang adik-adik dan kakak sangat bisa ambil pembelajaran di sini. Di sini Tuhan Allah kita mau mengajarkan ada 3 hal. Pertama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita tetap setia kepada setiap umatnya atas segala kuasa Tuhan di dunia ini. Dia bisa menggerakkan apapun di dunia ini, bahkan seorang raja, penguasa yang tidak memahami akan iman orang Kristen, untuk menggenapi janji Allah yang telah disampaikan oleh Yeremia kepada umat Kristen, kepada umat Israel. Kuasa Tuhan jangan pernah kita pertanyakan. Bahkan kuasa Tuhan bisa menggerakkan apapun di dunia ini untuk kemuliaan namanya dan kesejahteraan umatnya. Oleh karena itu, haruslah kita mempercayai akan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu hadir dan memberi kita kesempatan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan banyak hal yang baik buat kehidupan kita. Dan Tuhan juga menuntut kita untuk bisa memanfaatkan atau bisa melaksanakan setiap kesempatan di dalam kehidupan kita dengan sangat baik. Dan bukan hanya bisa mampu menjalankan, tetapi juga kita wajib bisa bersyukur
atas setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memahami akan kesempatan yang diberikan. Bisa saja di dalam kehidupan adik-adik belajar, di dalam kehidupan adik-adik bersosialisasi. Bahkan kita haruslah bisa di zaman yang sekarang ini berkembang dalam arti menjadi yang lebih baik, bahkan menghargai setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga yang mau juga diajarkan Tuhan kepada kita adalah sikap bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, termasuklah kesempatan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Baik itu di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita bersekolah, bermasyarakat, berkeluarga, kita wajib bisa bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Karena dengan rasa bersyukur kita bisa memahami berkat-berkat serta kesempatan-kesempatan indah yang Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan kita. Dari ketiga hal tadi, ada beberapa yang mungkin akan menjadi ganjelan atau bisa dikatakan membuat kita kurang bisa mengerti akan firman Tuhan tadi. Apa sih yang sering sekali mengganjal kehidupan adik-adik dalam melaksanakan firman Tuhan? Ayo coba di hatinya masing-masing bisa bertanya. Kakak bantu kasih contoh. 1, kemalasan. Apa sih? Kenapa sih kemalasan itu bisa mengganggu kita untuk mengerti akan firman Tuhan? Jelas, ketika kita malas untuk mengerti, bahkan malas membaca firman Tuhan, atau malas untuk mendengarkan firman Tuhan, dengan begitu firman Tuhan itu tidak akan pernah hadir di dalam hati dan pikiran kita. Kedua, egois atau rasa individualis atau mengandalkan diri sendiri. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, dan kakak yakin adik-adik sering sekali mengalami ini. Karena kita egois akan diri kita, kita suka jarang sekali melihat keberadaan orang lain di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang membutuh bantuan kita pun kita kadang tidak bisa meresponnya, karena kita asyik dengan kehidupan kita masing-masing. Ketiga, rasa tanggung jawab. Nah, ini adik-adik, ini sangat fatal jika kita terus tidak memiliki rasa tanggung jawab atas diri kita sendiri. Karena setiap kesempatan, setiap usaha yang kita lakukan, selama kita tidak bisa mempunyai rasa tanggung jawab atas segala yang kita miliki atau kesempatan yang kita dapatkan, maka itu akan menjadi hal yang sulit buat dalam kehidupan kita setiap harinya. Itu saja yang bisa kakak sampaikan di dalam firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk topik dan pokok-pokok doa bisa adik-adik lihat di dalam layar video adik-adik masing-masing. Mari kita satu di dalam doa.
Warta PLKT PT Minggu 7 Maret 2021. Yang pertama, segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada kakak Layan yang boleh ikut serta di dalam proses pembuatan video ini, serta pihak-pihak yang boleh terlibat di dalamnya. Warta yang kedua, segenap pengurus dan pelayan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang boleh tetap setia mengikuti ibadah sampai hari ini. Dan minggu depan, ibadah akan dilakukan secara Zoom Meet, dan harapannya adik-adik boleh ikut serta dan juga jangan lupa ajak teman-temannya untuk ikut serta. Warta yang ketiga, segenap pengurus dan pelayan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PLKT PT pada hari ini. Terima kasih. Kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan amanat pengutusan. Adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Kakak hanya ingin berpesan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bisa memahami 3 hal yang baik yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Percaya akan kasih dan janji Tuhan. Kedua, mampu menjadi anak-anak Tuhan yang bisa optimis dan selalu bisa memanfaatkan segala kesempatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ketiga, selalu bersyukur atas segala keadaan kita dan mampu bersyukur atas semua berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.